Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Yuningsi. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN 2012. Oke, ya, di-share dulu soalnya. Ya, di sini sudah terlihat soalnya. Kita bahas nomor 1, ATP merupakan molekul kimia berenergi tinggi yang labil karena mudah. Oke. ATP merupakan molekul kimia berenergi tinggi yang labil karena mudah apa? Jadi ada kata di sini adalah labil, ya, labil. Nah, ya tidak stabil ya, berarti labil itu tidak stabil. Jadi adenosin trifosfat ini karena dia dapat karena labil itu karena dia dapat melepaskan ion fosfat yang fungsinya ion fosfat anorganik ya, yang fungsinya untuk proses metabolisme. Oke, kemudian nomor 2, persamaan antara tumbuhan lumut dengan paku, persamaannya. Jadi kalau tumbuhan lumut itu dia bukan trailpita, jadi dia tidak mempunyai pembuluh. Ya, yang mempunyai pembuluh angkut itu adalah paku. Jadi yang punya floem ini itu cuman paku. Ya. Kalau yang lumut itu tidak mempunyai xilem dan phloem. Kemudian yang B memiliki sporofil. Fil itu daun. Ya. Fil itu daun. Ya, ini adalah daun yang menghasilkan spora. Daun berspora. Daun berspora. Sporofil. Nah, ini daun berspora itu hanya dimiliki oleh paku. Karena tumbuhan paku itu fase sporofitnya ya, fase sporofitnya itu lebih dominan. Jadi fase penghasil spora. Kalau yang lumut ini adalah fase gametofit. Gametofit gitu. Ya. Atau boleh sih kalian perhatikan untuk contoh dari tanaman paku. Contoh dari tanaman paku itu ada apa sih namanya, kayak apa sih di daunnya itu, pada daun paku itu ada item-itemnya, yaitu adalah spora. Jadi dia yang kita sebut dengan sporofil. Gitu ya. Kalau kita lihat daunnya pada tumbuhan paku itu ada hitam-hitamnya, itu adalah spora. Daun berspora atau yang kita sebut dengan sporofil. Fil itu daun. Berarti ini hanya dimiliki oleh paku, ya. Merupakan talopita. Talopita adalah tumbuhan yang bertalus, ya. Bertalus artinya belum jelas akar, batang, dan daunnya. Sedangkan untuk tumbuhan lumut dan tumbuhan paku ini kita masukkan ke dalam kormopita. Kormopita berspora, ya. Kormopita berspora ya. Kormopita, ya. Kormopita berspora. Berspora gitu. Kormopita berspora. Jadi merupakan talopita, bukan ya, salah. Bersifat heterospora. Heterospora itu sporanya itu terdiri dari mikrospora dan makrospora. Ini adalah punya tanaman paku. Kalau yang lumut enggak ya, lumut enggak. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan ya, pergiliran keturunan atau siklus ya. Ini jelas ya. Jadi untuk tumbuhan lumut itu ada metagenesisnya ya, yaitu peralihan dari fase gametofit ke sporofit. Kemudian paku juga mengalami metagenesis, peralihan dari sporofit ke gametofit ya. Jadi atau daur hidup atau siklus hidup ya, metagenesis, pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan. Ya. Nah, jadi yang sama antara paku dan lumut ini adalah mengalami metagenesis. Oke, kita ke nomor 3. Ya. Nomor 3, pada kondisi kemarau panjang, daun tumbuhan teki
Cyperus rotundatus akan mengering, tetapi bagian batang yang berada di dalam tanah tetap hidup dan tumbuhan akan bertunas kembali saat musim hujan tiba. Kejadian tersebut menunjukkan fenomena apa? Nah, kita bisa melihat pilihannya ya. Jadi dia berhenti atau istirahat sementara ya. Istirahat sementara itu yang kita sebut dengan dormansi. Nah, ini. Jadi biji yang batang yang tetap berada di dalam tanah itu dia akan bertahan hidup ya, beristirahat, itu namanya dormansi. Nanti kalau pas musim hujan dia akan muncul kembali. Nomor 3 ini jawabannya adalah dormansi. Nah, dormansi ya. Oke. Absisi itu hubungannya dengan fungsi fungsional yang pada hormon absisat ya, asam absisat. Nah, ini ABA. Nah, kalau etilasi itu adalah pertumbuhan cepat di tempat gelap. Pertumbuhan cepat di tempat gelap. Di tempat gelap. Oke. Kalau misalnya kalian melakukan perkecambahan di tempat yang tidak ada sinar matahari, maka nanti kecambahnya kan tumbuhnya panjang-panjang, kemudian dia pucat. Nah, itu namanya etiolasi. Daunnya menguning ya, daunnya menguning. Itu namanya etiolasi. Sedangkan senescensi itu adalah pengguguran daun yang dilakukan fungsi dari ABA ya, asam absisat. Pengguguran daun. Contohnya pada pohon jati di musim kemarau ya, dia melakukan ya absisi juga sama ya, pengguguran daun ya, absisi atau senescensi, yaitu karena pengaruh dari hormon ABA. ABA, asam absisat. Oke. Kemudian degenerasi itu adalah penurunan fungsi ya, penurunan fungsi. Jadi nomor 3 ini adalah dormansi, istirahat sementara. Nah, dormansi ini juga pengaruh dari ABA juga, asam absisat, hormon asam absisat. Oke. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4, pernyataan berikut yang bukan merupakan karakteristik jaringan kolenkim sebagai jaringan penyokong. Ya, karakteristik yang bukan ya. Di sini ditanya adalah bukan merupakan karakteristik jaringan kolenkim. Jadi jaringan penyokong pada tumbuhan itu ada 2. Ya, ada 2, yaitu sklerenkim ya. Jaringan penyokong itu ada 2. Sklerenkim ya, dan kolenkim. Nah, kolenkim. Nah, bedanya apa sih? Bedanya sebenarnya gampang kita ngafalinnya. Biasanya saya pakai singkatan SMKH. Ya, ini ya. Jadi SMKH. SMKH. Ya. SMKH artinya apa? Sklerenkim itu adalah selnya mati, sedangkan kolenkim selnya hidup, gitu cara ngafalinnya. Ya, nah berarti bisa kita lihat yang bukan ya, memiliki dinding sekunder, memiliki dinding yang kita ditanyakan kolenkim, memiliki dinding sekunder. Kita lewat dulu coba. Mengandung kloroplas dan tanin karena kolenkim itu adalah hidup ya, maka dia ada kloroplasnya. Itu namanya parenkim yang apa? Iya, kolenkim itu yang klorenkim ya, klorenkim, tanin. Ada ya, benar ya, ada klorenkim. Kemudian mengalami penebalan dinding yang tidak merata. Iya, kolenkim tidak merata karena ada yang di sudut, yang di tepi ya, betul ya. Oke. Mempunyai penebalan selulosa pasar dinding sel, betul, selulosa. Karena dia hidup maka zat penebalannya adalah selulosa. Beda dengan sklerenkim. Kalau sklerenkim ini menggunakan zat lignin. Zat penebalannya adalah zat lignin. Ya, oke. Kalau yang kolenkim itu adalah seperti sel tumbuhan pada biasanya, selulosa. Merupakan bagian tumbuhan muda. Ya, betul, kolenkim. Oke, berarti yang bukan itu adalah tadi ya, memiliki dinding sekunder. Jadi artinya adalah penebalan dengan zat lignin sangat keras ya, seperti tempurung ke
lapa itu kan keras ya, itu adalah contoh dari sklerenkim. Ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Ini sklerenkim itu menebal semuanya. Ya, jadi mati karena nggak ada isi sel. Sedangkan kalau kolenkim itu hanya penebalan di tepi, di ujung-ujung. Nah, gitu. Nah, ini yang sklerenkim, ini yang kolenkim. Jelas ya? Oke, sip. Kita ke nomor 5. Faktor yang bukan merupakan penyebab mikroevolusi dalam populasi. Ya, mikroevolusi dalam populasi. Jadi perubahan evolusi itu kan perubahan yang lambat gitu ya, berlangsung sangat lama. Jadi mikroevolusi. Jadi sesuatu yang menyebabkan terjadinya evolusi walaupun cuman kecil. Ya, di sini ada kata-kata bukan ya. Ada kata-kata bukan. Aliran gen. Aliran gen atau gen flow ya, gen flow betul ya. Gen flow itu bisa menyebabkan evolusi. Ya, sedangkan mutasi gen jelas banget ini akan mengakibatkan evolusi. Kemudian seleksi alam juga akan mengakibatkan evolusi. Hanyutan genetik itu seperti bisa dibilang seperti mutasi pada gen gitu ya. Betul. Perkawinan tidak acak. Perkawinan tidak acak itu faktor yang bukan mikroevolusi. Jadi perkawinan tidak acak, misalnya dia kawin dengan saudaranya sendiri gitu ya. Pada hewan misalnya satu keturunan gitu ya. Apakah dia akan terjadi perubahan perkawinan tidak acak juga bisa. Jadi benar semua ini ya kalau kita lihat. Cuman kalau ditanya harus memilih mikroevolusi, mungkin yang menyebabkan terlalu besar gitu ya. Mikroevolusi. Jadi sebenarnya ini nomor 5 semuanya mikroevolusi gitu. Ya, bingung ya. Jadi faktor yang bukan merupakan penyebab mikroevolusi dalam populasi semuanya menyebabkan mikroevolusi karena di sini tidak ditanyakan evolusi tetapi mikro artinya apa, sedikit kejadian pun akan menyebabkan perubahan mikroevolusi. Jadi nomor 5 ini benar semua gitu. Ya, benar semua, yang bukan yang mana gitu ya. Oke. Nanti kita cek lagi ya, mudah-mudahan saya menemukan jawabannya. Oke. Yang nomor 6, alga berperan penting dalam ekosistem karena menghasilkan apa gitu ya. Jadi alga ini ya karena dia mempunyai zat klorofil ya, dia pasti mempunyai klorofil walaupun nanti dia punya pigmen selain klorofil ya. Dia walaupun dia mempunyai pigmen selain klorofil kan, misalnya ada alga merah berarti pigmennya ada phycoerythrin, kemudian ada alga keemasan xanthophyll, karoten, alga coklat phycosanthin seperti itu ya. Alga hijau jelas klorofil. Karena dia mempunyai klorofil atau pigmen, maka dia dapat melakukan apa? Fotosintesis ya. Fotosintesis ya. Kalau fotosintesis itu menghasilkan apa? Ya, fotosintesis menghasilkan oksigen sebagai produsen ya, produsen dalam ekosistem ya. Jadi kalau peranannya dalam ekosistem itu sebagai produsen. Iya, maka dia menghasilkan oksigen. Jelas ya? Oke, sekarang kita nomor 7 nih. Nomor 7, pernyataan yang benar tentang danau oligotrofik dibandingkan danau eutrofik. Nah, jadi kata-kata oligo itu artinya kurang. Ya, sedangkan eu itu banyak gitu. Gini aja caranya ya. Oke. Nah, jadi kalau apa sih eutrofik itu yang biasanya yang kita sebut dengan air yang subur. Air subur. Atau trofik itu adalah nutrien ya, ada kata-kata trofik ini artinya nutrien ya, nutrien. Jadi nutrisi eutrofik lebih miskin ya, harusnya banyak kan, harusnya banyak. Jadi ini salah, pernyataan yang benar ya, berarti ini salah
Oke. Konsentrasi nitrogen danau oligotrofik lebih tinggi. Konsentrasi nitrogen itu termasuk nutrisi ya kan? Kalau oligo harusnya kurang. Jadi bukan tinggi, ya, salah. Harusnya rendah. Kecepatan fotosintesis danau eutrofik lebih rendah. Kecepatan. Yang mana nih? Atau nanti dulu. Konsentrasi oksigen danau oligotrofik lebih stabil. Konsentrasi oksigen. Jadi karena konsentrasi oksigen jadi oligotrofik itu kan airnya kalau ada eutrofik ya, air subur ini kan nanti akan terjadi ini, blooming alga itu loh. Tumbuhnya enceng gondok, tanaman air ya, menyebabkan ikan-ikan itu pada mati. Ya, karena banyaknya tanaman air, tumbuhan air seperti eceng gondok itu ya. Oke. Jadi konsentrasi oksigen danau oligotrofik, kalau konsentrasi oksigen di eutrofik jelas itu konsentrasi oksigen yang terlarut di dalam air itu kurang banget, makanya ikannya pada mati. Tapi kalau oligotrofik lebih stabil. Konsentrasi oksigennya lebih lumayan ya. Ikannya masih hidup ya, karena tidak ada pertumbuhan dari alga ini. Blooming alganya nggak terjadi. Bahan organik pada sedimen danau oligotrofik lebih banyak. Kalau sedimen itu kan karena ada nutrisi, justru bukan oligotrofik yang lebih banyak. Dia lebih sedikit, gitu ya, salah. Jadi yang mana nih? Kalau konsentrasi oksigen danau oligotrofik lebih stabil ya, bisa ya. Oke. Kalau kecepatan fotosintesis danau eutrofik lebih rendah. Kecepatan fotosintesis. Kalau dilihat dari fotosintesis di permukaan yang banyak ada alga, berarti dia lebih tinggi. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 7 yang D. Oke ya. Sip ya. Oke, sekarang kita ke nomor 8. Ya. Nomor 8, organisme bergenotip A besar A kecil. A besar A kecil dihasilkan dari induk betina bergenotip A kecil. Jadi F1-nya adalah ketahuan A besar A kecil. Nah, ini dapatnya dari apa? Ya, A besar. Ini kan pasti dapatnya bisa dari A besar dikawinkan dengan A kecil. Mana sih? Bentar ya. Oke, dengan A kecil ya. Jadi kan ini yang diketahui di sini ya, yang diketahui di sini kan salah satu induknya adalah A kecil di sini. Nah, berarti ininya apa? Kalau hasilnya ini berarti ini. Kalau ini bisa nggak A besar, di sini ada A besar A kecil. Maka nanti hasilnya apa? A besar A kecil sama ya, bisa ya. A besar A kecil, kemudian A kecil. Oke. Ya, berarti bisa didapatkan dari induknya adalah bisa A besar atau A besar A kecil. A besar atau A besar A kecil. Berarti yang D. Jelas ya? Oke. Sip. Kita ke nomor 9. Padi diberi nama ilmiah Oryza sativa var. Memberamo, kata sativa. Jadi kalau pada binomial nomenklatur ya, dua kata yang menunjukkan di mana kata pertama ini adalah menunjukkan genus. Nah, yang kata kedua ini ya, kata kedua ini menunjukkan spesies. Nah, kalau yang Memberamo ini ada tulisan ini, ya, ini adalah varian. Jadi di bawahnya spesies. Ya, misalnya kalau padi kan ada macam-macam tuh. Padi jenisnya ada padi apa tuh? Banyak ya, raja lele atau padi beras itu ya, banyak kan macam-macamnya. Jadi udah varian itu namanya. Jadi penunjuk spesies dan penunjuk varietas. Oke, yang A. Jelas ya? Oke, kita ke nomor 10.
10 kita ngomongin tentang tahapan dalam kultur jaringan tumbuhan. Oke. Jadi kultur jaringan tumbuhan itu adalah suatu teknik yang perbanyakan tumbuhan secara vegetatif ya, bukan secara kawin, secara vegetatif. Jadi kita mengkulturkan bagian dari tubuh tumbuhan, bisa daun ya, bisa batang ya, bisa akar ya, atau bisa satu sel tumbuhan juga ya. Nanti dikulturkan dalam di sebuah laboratorium yang suci dari hama dan penyakit ya. Jadi harus steril, semuanya disemprot alkohol ya. Kemudian ini jadi sel ini misalnya yang kita akan apa sih namanya kulturkan itu pada daun. Jadi daunnya ini kita potong-potong ya. Ya, daunnya ini kita potong-potong. Mana sih? Nah, daunnya ini kita potong-potong ya menjadi kecil-kecil. Nah, potongan kecil ini ya kita akan kulturkan di media agar-agar. Agar-agar yang dipakai agar-agar swallow, bukan sandal jepit. Swallow, ya jenis swallow ya, agar-agar biasa, kemudian dicampur dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan, maka akan menjadi media tanam ya, media tanam untuk kultur ini. Nah, si daun ini. Dan ini medianya bisa kita taruh di sebuah botol ya. Kalau kalian lihat botol, di situ ada agar-agarnya ya. Ini ada botol ya, agak botol. Kemudian ini adalah agar-agar. Ya, biar gambarnya jelas. Gimana sih? Nah, ini adalah agar-agar ya, agar-agar media agar-agar yang dibutuhkan yang sudah ditambah nutrisi tumbuhan ya. Nah, ini kemudian kultur ini kultur kita tanam di sini. Masuknya lewat sini ya, botol ya. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, ternyata setelah kita tunggu, maka kultur ini ya kultur yang ditanam itu namanya adalah explant ya. Jadi kultur ini namanya explant. Explant itu berarti bagian tubuh tumbuhan yang dikulturkan. Bagian tubuh tumbuhan yang dikulturkan itu explant. Kemudian explant ini setelah beberapa minggu gitu nanti dia akan berubah ya. Jadi warna daun yang hijau ini dia akan berubah menjadi bening. Hijaunya hilang ya kan. Nah, ini akan berubah menjadi bulat-bulat seperti ini, tapi warnanya bening. Nah, bulat-bulatan ini itu yang kita sebut dengan kalus. Jadi habis explant itu kalus. Nah, kalus itu adalah perbanyakan sel terus-menerus ya. Perbanyakan sel ya. Mohon maaf ya, oke keluar sebentar. Jadi setelah beberapa bulan kemudian kalus ini akan berubah fungsi ya, berubah fungsi menjadi plantlet. Jadi ini nanti kalusnya itu akan menjadi akar, menjadi batang dan menjadi daun. Nah ini namanya plantlet, plantlet, plantlet. Nah plantlet. Nah ini, kalau sudah plantlet berarti nanti kalian bisa melihat produk kultur jaringan itu seperti botol, di dalam botol itu ada tumbuhan kecil-kecil itu. Nah itu adalah kultur jaringan. Jadi urutan yang benar adalah apa sih aklimatasi tanam planet bukan pembentukan kalus yang kedua ya harusnya ya. Aklimatisasi tanaman baru di tanah itu artinya aklimatisasi itu keluar dari botol ini. Adaptasi. Penumbuhan jaringan pada medium. Nah, yang pertama 4. Jadi penumbuhan jaringan pada medium itu yang kita sebut dengan jaringan ini explant. Ya, ini adalah explant. Bagian tubuh tumbuhan yang dikulturkan. Berarti 4. Yang pertama ada 4 ya, 4. Oke, berarti 4. 4, kemudian kalus betul. Kemudian plantlet betul, aklimatisasi berarti yang E. Oke, gampang banget ya. Karena yang 4 cuma 1 tuh, jadi yang E gitu. Jelas ya? Ini adalah kultur jaringan tumbuhan.
Oke, kita ke nomor 11. Bila hasil pengukuran tekanan darah seseorang tertulis angka 120 strip 90, berarti tekanan sistolnya adalah 120, betul ya. Jadi tekanan darah itu kata pertamanya ini adalah sistol. Ya, sistol ya. Kemudian yang 90 ini adalah diastol. Diastol. Oke, jadi ini benar. Ya, sistol, diastol. Oke, kemudian kita lihat tekanan sistol terjadi pada saat atrium berkontraksi. Nama lain atrium itu apa? Serambi kan? Serambi. Jadi kalau untuk peredaran darah besar dan kecil itu yang berkontraksi itu adalah pada bagian bilik. Jadi dimulai pada bilik. Jadi yang berkontraksi itu harusnya adalah bilik, ya, bilik kiri atau kanan, bilik, ya, bilik atau nama lainnya adalah ventricle. Ya, tempat kembalinya justru serambi atau atrium. Jadi kalau kontraksinya dimulai dari bilik, misalnya peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, baliknya ke serambi kanan. Peredaran darah kecil berarti dimulai dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian kembalinya ke serambi kiri. Jadi salah, ya. Ini salah. Mana sih? Ini salah ya, jadi betul salah. Jawabannya adalah yang C. Oke. Sekarang kita ke nomor 12 ya. Pembentukan ovum ikan terjadi melalui satu kali anafase. Artinya kalau satu kali anafase itu berarti ini artinya mitosis. Nah, kalau ovum itu pasti pembelahan apa? Meiosis. Meiosis itu adalah 2 kali pembelahan. Ya kan? Terdiri dari meiosis 1 dengan meiosis 2. Berarti ada anafase 1, ada anafase 2. Kalau ini ada 1 kali anafase berarti bukan meiosis tapi mitosis. Maka nomor 12 pernyataannya adalah salah. Jelas ya? Salah. Oke. Kemudian nah, pembentukan ovum ikan merupakan mitosis. Bukan, harusnya apa? Meiosis. Ya, salah. Oke, jadi salah-salah ada hubungannya nggak? Nggak ngaruh ya, mau ada hubungannya atau tidak, orang udah salah-salah. Jawabannya apa? Ya, emangnya betul-betul ya. Nah, ya jelas ya. Oke, sekarang kita ke nomor 13. Nah, nomor 13 ini ada gambarnya ya, kita baca soalnya saja. Mikroorganisme penghasil antibiotik adalah, oke. Pada penghasil antibiotik ada Penicillium notatum, udah jelas terkenal banget. Dia menghasilkan antibiotik penicillin. Kalau 1 benar pasti 3 betul karena ini Streptomyces griseus menghasilkan antibiotik streptomycin. Ya, streptomycin ya, streptomycin. Ya, oke. Ini antibiotiknya. Sedangkan Bacillus polymixa itu untuk menghasilkan antibiotik juga polymyxin. Antibiotik polymyxin. Nah, berarti ini benar ya. Ini juga benar nih. Iya. Nah, kalau Pseudomonas fluorensis ini adalah warna gitu ya. Ini adalah warna hijau. Menyebabkan warna hijau. Ya, memudarkan ya, menyebabkan. Nah, jadi yang untuk penghasil antibiotik ini adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, ini gambarnya ya. Jamur dan bakterinya. Jamur dan bakterinya. Oke, kita ke nomor 14. Hewan yang memiliki peredaran darah tertutup. Artinya apa? Dia punya pembuluh darah. Dia punya pembuluh darah. Punya apa? Arteri dan vena. Ada pembuluh darah. Jadi darahnya itu di dalam pembuluh darah. Makanya tertutup. Pasti ini hewan vertebrata. Ya. Kalau vertebrata ingat param. Aduh, nggak ini ya, nggak pas, bentar ya. Saya hapus dulu.
Ya, jadi kalau vertebrata itu ingat param. Param. Ya, ingat param. Apa itu param? P-nya adalah Pisces. Pisces. A-nya ini adalah amfibi. R-nya ini adalah reptil. Ya, reptil. Ya, reptil. Kemudian ini adalah aves. Aves. Ya, aves. Yang ini adalah mamalia. Iya, mamalia. Oke, jadi vertebrata ya. Katak benar, 1 benar, pasti 3 benar. Cacing tanah, peredaran darah terbuka, dia avertebrata. Oke, pasti belalang juga insekta, dia terbuka ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, jelas ya? Oke. Nomor 15, fermentasi karbohidrat oleh Saccharomyces cerevisiae. Ya, berarti ini fermentasi yang termasuk adalah fermentasi apa kalau Saccharomyces ini cerevisiae? Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol. Kita ngomongin respirasi anaerob. Alkohol. Oke, alkohol. Berarti kalau fermentasi alkohol itu ya hasilnya adalah etanol, alkohol sesuai nama fermentasinya, kemudian 2 ATP ya dan ada 2 CO2. Nah, gitu. Jadi menghasilkannya asam amino bukan ya. 1 salah pasti 3 salah, alkohol oke. Menghasilkan kalau dua nggak mungkin sendirian ya, harus ada sukrosa gitu ya hasilnya. Berarti ini adalah yang C. Oke. Ya, selesai sudah pembahasan SBMPTN 2012. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.